dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagai pembicara seperti guru atau dosen dan profesi lainnya seperti instruktur, narasumber, mentor, penceramah, khotib, pengkhotbah, pejabat yang memberi sambutan atau manajer di sebuah perusahaan, motivator yang membutuhkan keterampilan berbicara di depan audiens. Apakah pernah mengalami hal-hal berikut? Kesulitan mengingat materi atau konsep tertentu di tengah-tengah pembicaraan, kesulitan menyiapkan materi pembicaraan secara sistematis, tidak bisa berbicara secara terstruktur agar audiens memahami isi pembicaraan secara penuh, kesulitan mengingat urutan-urutan pembicaraan, kehilangan fokus di tengah pembicaraan, lupa sambungan pembicaraan selanjutnya, membahas terlalu banyak satu hal sedangkan hal penting lainnya belum disampaikan tetapi waktu yang tersedia sisa sedikit, atau sangat bergantung pada konsep tertulis dalam memberikan sambutan atau menyampaikan materi suatu topik tertentu. Jika kita termasuk salah satu di antaranya, maka konten YouTube ini bisa menjadi salah satu solusi dalam membantu kesulitan-kesulitan tersebut. Bukan hanya mengalami kesulitan seperti dikemukakan tadi, bahkan cara yang dibahas dalam video ini juga bisa digunakan untuk memunculkan ide-ide cemerlang, menemukan jalan keluar yang cerdas untuk setiap masalah, cara efisien dalam merangkum konsep yang banyak. Satu buku tebal misalnya dapat dirangkum dengan hanya 1/4 atau 1/2 halaman kertas. Mengingat segala sesuatu di saat kita menginginkannya atau mengingat pembahasan yang demikian banyak. Selain berguna untuk para pembicara seperti guru dan profesi lainnya, metode ini juga sangat efektif digunakan sebagai metode pembelajaran, perkuliahan, pelatihan, atau kegiatan sejenisnya saat mengeksplorasi sebuah topik tertentu. Dan bisa juga diajarkan kepada audiens kita, kepada siswa, mahasiswa, tentor, atau orang-orang yang kita latih agar menjadi pendengar yang efektif. Para jenius dunia yang terkenal juga menggunakan metode ini dengan beragam profesi mereka. Sebutlah di antaranya Albert Einstein, penemu hukum relativitas, Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, Galileo Galilei yang menjungkir balikkan dunia dengan pengamatan astronominya, Leonardo da Vinci, pelukis, pemahat, pematung, seorang arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf berkebangsaan Italia. Atau termasuk juga para jenius abad 20 dan abad 21 seperti Richard Feynman, ilmuwan pemenang hadiah Nobel. Kemudian Marie Curie, ahli kimia dan radiolog, pemenang 2 kali hadiah Nobel. Martha Graham, penari dan koreografer besar. Ted Hughes, pujangga besar Inggris, dipuji sebagai pujangga terbesar abad 20. Demikian pula dengan Winston Churchill, pemimpin politik dan pengarang terkenal di Amerika. Thomas Jefferson, beliau adalah polimat atau menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan arsitek deklarasi kemerdekaan Amerika. Pablo Picasso yang mengubah wajah seni abad 20, William Blake, seorang visioner, artis dan pujangga Inggris. Dan yang sangat terkini, Bill Gates, seorang raja bisnis Amerika yang mendirikan raksasa perangkat lunak Microsoft. Belajar dari para jenius, jangan bilang-bilang. Selama ini saya juga belajar, mendalami dan menggunakan cara ini dalam aktivitas saya sebagai seorang pengajar, narasumber, berbagai pelatihan, sebagai khatib, sebagai penceramah, dan ketika menyampaikan pidato sambutan-sambutan di instansi pemerintah, atau ketika melakukan pelatihan pada karyawan perusahaan, memberi motivasi
atau motivator pada guru-guru dan siswa atau aktivitas semacamnya. Nah, cara dan metode yang dimaksudkan dalam video ini adalah mind mapping atau mind map atau peta konsep. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 Menit Menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Mari kita lanjutkan. Halo, selamat datang di channel edukasi ini. Video kali ini kita akan membahas tentang metode mind mapping, cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan menstimulus atau mengambil informasi tersebut kembali keluar dari otak kita. Mind mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan akan memetakan pikiran-pikiran kita secara sederhana. Mind mapping juga dapat digunakan sebagai sebuah metode pembelajaran yang menggunakan visualisasi berupa diagram untuk mengorganisir dan mengingat sebuah informasi. Menurut Tony Buzan, pengembang metode ini, mind mapping adalah sebuah teknik yang memanfaatkan kedua belah otak kita untuk memproses informasi secara efektif dan kreatif. Mind mapping menggunakan gambar, kata kunci yang dapat divariasikan dengan warna dan simbol yang terhubung secara visual untuk merepresentasikan ide-ide dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik utama. Mind map merupakan peta rute yang hebat bagi ingatan kita, memungkinkan kita menyusun fakta dan pikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak dilibatkan sejak awal. Ini berarti mengingat informasi akan lebih mudah dan lebih bisa diandalkan daripada menggunakan teknik pencatatan konvensional. Dari uraian yang barusan saya kemukakan, sederhananya dapat disimpulkan bahwa mind map adalah sistem penyimpanan, penarikan data, dan akses yang luar biasa untuk perpustakaan raksasa yang sebenarnya ada di dalam otak kita masing-masing yang merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta. Bagaimana cara membuatnya? Sebelum membuat atau mempraktekkan bagaimana membuat mind map, kita terlebih dahulu perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan gambarnya, atau jika kesulitan mengamati secara keseluruhan, kami ikutkan dalam deskripsi dalam video ini. Dan sebelum membuat mind map, kita perlu memahami beberapa bagian utama dari mind map. Tujuannya adalah agar kita bisa membuat mind map tidak bingung meletakkan suatu informasi di sebelah mana. Berikut penjelasannya. Pertama, ide, subjek, atau fokus utama berada di tengah-tengah kertas. Kita buat di tengah-tengah kertas. Yang kedua, tema utama bercabang dari gambar pusat. Cabang-cabang tersebut terdiri dari gambaran atau kata kunci yang digambarkan atau dicetak di garis terkait. Keempat, topik yang kurang penting direpresentasikan sebagai ranting dari cabang yang terkait. Kelima, cabang-cabang tersebut membentuk sebuah struktur utama yang saling terhubung. Berikut adalah langkah-langkah pembuatannya. Pertama, tentukan topik utama yang ingin kita pelajari, ingin kita buat konsepnya, ingin kita bahas, atau ingin
topik yang sementara kita persiapkan. Tuliskan topik tersebut di tengah lembar kertas atau layar komputer jika kita menggunakan aplikasi. Nanti di bagian akhir akan kami sampaikan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dengan mind map ini. Tapi pada penjelasan yang saya akan sebutkan ini, kita buat secara manual di kertas yang mudah kita buat kapanpun dalam waktu yang durasi yang tidak terlalu lama. Kita juga bisa menambahkan gambar atau simbol yang mewakili topik tersebut. Yang kedua, buat cabang utama dari topik tersebut. Sambil mendengarkan penjelasan ini, bisa sambil melihat contoh yang dikemukakan dalam video ini. Cabang utama adalah subtopik atau ide-ide utama yang berkaitan dengan topik tersebut. Tuliskan cabang utama tersebut dengan kata kunci atau frasa singkat di sekitar topik utama. Kita juga bisa menambahkan gambar atau simbol yang mewakili cabang utama tersebut. Yang ketiga, buat cabang-cabang sekunder dari cabang utama. Jadi ada cabang utama, kemudian dari cabang utama itu kita buatkan anak cabang lagi atau cabang-cabang sekunder. Cabang sekunder adalah informasi tambahan atau detail yang mendukung cabang utama. Jadi bagian-bagian dari cabang utama. Tuliskan cabang sekunder tersebut dengan kata kunci atau frasa singkat di sekitar cabang utama. Kita juga bisa menambahkan gambar atau simbol yang mewakili cabang sekunder tersebut. Ulangi langkah ketiga untuk membuat cabang-cabang tersier, cabang yang lebih kecil, cabang kuarter yang lebih kecil lagi, dan seterusnya. Atau anak cabang atau ranting, sesuai dengan kebutuhan kita dan konsep yang sedang kita buat. Untuk menambah powerful, yang kelima, gunakan warna dan kode untuk membedakan atau mengelompokkan cabang-cabang yang berbeda atau memiliki hubungan tertentu. Warna dan kode dapat membantu kita mengingat dan memahami informasi lebih baik lagi. Kita juga bisa membuat mind map melalui aplikasi yang bisa diakses di handphone atau komputer. Berikut 8 aplikasi mind mapping yang bisa diakses secara gratis seperti Kaggle, Gitmind, Canva, ini yang juga populer, Skateboard, Mindmaster, Mindjet, Mindomo. Ini Mindomo ini yang saya gunakan di handphone saya, yang biasa saya gunakan, dan Mindmeister. Itu contoh 8 aplikasi yang gratis yang bisa kita buat dengan mudah baik melalui handphone maupun laptop. Proses pembuatan mind map melalui aplikasi tersebut bisa dilakukan bersamaan dengan saat menjelaskan suatu topik tertentu. Ya, jadi ketika kita mengajar, kita menggunakan laptop dan slide proyektor, maka bisa kita membahas sesuatu sambil menggunakan aplikasi ini dalam bentuk diskusi dengan siswa, dengan mahasiswa atau karyawan ketika kita mendiskusikan sesuatu. Bisa juga digunakan untuk presentasi yang berarti materinya telah kita persiapkan sebelumnya. Menariknya, jika kita menggunakan aplikasi-aplikasi ini, kita tidak lagi mendesain cabang, ranting, anak ranting, dan cabang yang lebih kecil lagi. Kita hanya fokus pada kata kunci, topik utama, subtopik, subtopik, dan seterusnya. Gambarnya sudah disiapkan oleh aplikasi. Sekarang mari kita lihat apa manfaat metode mind mapping bagi guru dan siswa. Bagi guru, dosen, narasumber, instruktur, motivator, penceramah, dan lainnya, metode mind mapping dapat membantu kita dalam pertama, merencanakan bahan yang disiapkan secara lebih terstruktur dan sistematis. Dapat digunakan untuk merencanakan esai, proyek, atau presentasi, ceramah, dan seterusnya.
Yang ketiga, menyajikan konsep atau materi secara lebih menarik dan interaktif dengan menggunakan gambar, warna, atau simbol. Nah, bagi siswa, mahasiswa, penerima informasi, metode mind mapping dapat membantu mereka dalam beberapa hal. Misalnya, meningkatkan kreativitas dan imajinasi mereka dalam mengelola sebuah informasi. Jadi sambil mendengarkan sebuah informasi, sambil memvisualkan, membuat gambar-gambar, membuat skema dari narasumber pada sebuah kertas. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka dalam menganalisis dan mensintesiskan sebuah informasi. Jadi bisa membuat kesimpulan, bisa juga menguraikan sesuatu, bisa membuat bagan-bagannya, mana yang pokok, yang mana cabang, mana anak cabang, mana penjelas, dan seterusnya. Bisa juga mereka bisa meningkatkan memori visual mereka dalam mengingat dan mengulang informasi. Ya, jadi informasi diolah, kemudian informasi yang banyak diolah, kemudian dengan hanya satu gambaran mind map, kemudian bisa tergambar di otaknya, dan dengan demikian jika bisa diingat dengan baik, maka bisa diekspresikan juga dengan baik, bagian demi bagian, ranting demi ranting, cabang demi cabang, anak cabang, dan seterusnya. Secara dijelaskan secara berimbang. Kemudian bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka dengan menggunakan metode yang menyenangkan dan fleksibel ini. Dapat juga membantu membuat catatan yang lebih baik dan mengingat informasi dengan lebih mudah. Dapat juga digunakan untuk merangkum informasi dan hasil belajar, bahkan untuk persiapan ujian seperti calon PNS atau P3K. Gambar-gambar mind mapping ini dapat membantu kita mengingat informasi dalam jumlah yang banyak, tetapi hanya tertuang dalam sebuah kertas. Dibanding dengan catatan monoton di buku atau secara konvensional atau brainstorming ide dengan menggunakan poin-poin, maka mind map memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Di antaranya, struktur mind map yang menarik akan berhubungan langsung dengan cara kerja otak kita dalam menyimpan dan mengambil informasi. Jadi ramah otak karena sistem otak kita bisa menerimanya, memotretnya, dan menyimpannya, lalu kemudian dengan mudah bisa kita ekspresikan kembali, komunikasikan kembali. Tentu butuh latihan supaya bisa menguasai cara ini. Dengan mind map menyampaikan urutan, kita bisa menyampaikan urutan-urutan dan hubungan antar ide setiap individu, setiap yang menggunakan, dan memungkinkan kita mendapatkan gambaran besar dari ide-ide tersebut. Mana gambaran besarnya, mana turunannya, mana anak turunannya, dan seterusnya. Lalu kemudian dengan mind map bisa menggunakan atau bisa digunakan sebagai pemicu mental atau mental trigger seperti warna, menggunakan gambar dan simbol-simbol hubungan antar bagian. Ya, bahkan juga kita bisa menggunakan jembatan keledai. Nah, jembatan keledai. Jadi saya teringat ketika guru saya di SD mengajarkan tentang 13 negara-negara pengekspor minyak atau OPEC, maka saya dengan dituntun oleh guru membuat jembatan keledai, sehingga sampai hari ini pun itu bisa saya hafal dengan mudah. Ya, Saudi Arabia, Irak, Iran, Qatar, Kuwait, Libya, Aljazair, Venezuela, Nigeria, Ekuador, Gabon, Persekutuan Emirat Arab, dan Indonesia. Mungkin saat ini sudah berubah, tapi ketika saya diajar dulu dengan menggunakan jembatan keledai, cara itu sangat efektif dan diingat sampai saat ini. Ya, sama mungkin kita mengingat Dasar Dharma Pramuka dengan menggunakan jembatan keledai yang bisa dipadukan dengan mind map ini. Bagi pembicara maupun audiens, dengan membuat mind map, kita bisa mengubah catatan yang monoton menjadi diagram yang penuh warna dan visual
yang sesuai dengan selera masing-masing. Semoga metode ini menambah referensi kita dan menambah profesionalisme kita, dan tentu saja untuk bisa menguasai cara ini dibutuhkan latihan dan latihan agar kita semakin mahir menggunakan dan sampai pada sebuah level di mana kita bisa mengaplikasikan dengan mudah bahkan tanpa melihat catatan pun. Jadi 3 menit sebelum kita tampil berbicara, kita bisa lihat sekejap, memotret, lalu kemudian kita lepas konsep, lalu berbicara dengan aman, sesuai dengan durasi, dan bersamaan dengan berakhirnya waktu, maka seluruhan konsep utama, cabang-cabang dan penjelasan dari setiap bagian akan kita kemukakan menjadi tersampaikan dengan sangat baik. Selamat mencoba, salam edukasi, salam inspirasi. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.